Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa saudara kita. Kang, posisi saat ini saya ini sebagai pensiunan PNS. Karena beberapa hal saya tidak mengetahui yang ternyata menjadikan istri saya ini sudah tidak pernah pulang ke rumah. Selain itu, nomor saya juga diblokir. Apa solusi yang bisa Ki Sabrang berikan untuk saat ini? Yang pertama, saudaraku harus memahami, tidak semua keinginan yang saudaraku inginkan itu terkabul semuanya. Konsep orang hidup itu istilah Jawanya ngempet, menahan. Ngempet kecewa dan juga ngempet rasa. Mungkin saudaraku berpikir, tapi dalam agama kita, agama Islam, seorang wanita itu kan disuruh untuk menerima pasangannya dalam keadaan apapun. Itu rumusnya jika saudaraku ini di posisi seorang ulama, orang alim. Jadi seorang istri bisa memahami akan keadaan tersebut. Namun jika saudaraku ini istilahnya orang biasa, yang mana dalam hal ini bukan lulusan pondok, tidak pernah mengenyam akan keilmuan agama, tiba-tiba ingin istrinya bertindak seperti itu, ya tidak akan bisa. Maka konsep yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu konsep menerima. Bahwasanya saat ini catatannya Allah, istrinya ini ngambek karena finansial. Kemudian langkah spiritual yang bisa dikerjakan untuk selanjutnya itu bagaimana, Kang? Kita harus paham. Wanita ini fitrahnya yaitu duniawi. Mau tidak mau, saudaraku harus memahami akan hal ini. Maka tahapan yang perlu dilakukan untuk saat ini, berikanlah kenyamanan, kepastian bahwasanya Anda sebagai suami masih bisa mencukupi dari segi finansial. Karena kebanyakan yang ada, istri itu diajak untuk susah, ya maka tidak bisa. Seorang wanita diajak untuk susah itu tidak akan bisa. Fitrah wanita yaitu ya memang finansialnya harus dipenuhi. Kang, tapi dalam video-video guru-guru sebelah katanya ada tirakatan puter giling. Benar, tirakatan puter giling memang ada. Saya meyakini akan hal tersebut. Namun pola spiritual yang diajarkan era-era Mataraman, spiritual itu mengalami beberapa tahapan. Orang Nusantara itu hanya fokus di olah rasa. Padahal ada beberapa tahapan yang perlu dipahami. Yang pertama, berkenaan dengan olah rogo. Dalam spiritual juga mengajarkan olah rogo. Bagaimana diri kita berusaha mengatur fisik kita tetap bugar, tetap sehat. Itu namanya olah rogo. Kemudian, yang kedua yaitu olah graito. Olah graito itu berkenaan dengan tata kelola, mengatur pikiran, mengatur kecerdasan kita. Orang-orang era Mataraman, era-era Sriwijaya, mereka ini sudah mengenal akan universitas. Namun pada waktu itu belum dinamakan universitas. Jadi mereka berusaha mempelajari akan keadaan alam semesta, kemudian mempelajari mengenai masalah kendaraan. Mungkin jika saudaraku pernah berada di daerah Jawa Barat, itu terdapat sebuah, kalau sekarang itu diibaratkan seperti gerobak yang di depannya ada kudanya, itu sudah menggunakan sistem pengoperasian modern. Hal ini petunjuk bahwasanya orang zaman dahulu bukan hanya mengutamakan olah batin, namun juga mengutamakan olah graito.
bagaimana diri kita mengatur pola pikir kita, kecerdasan kita untuk perkembangan. Kemudian kita kembali lagi ke masalah pasangan. Jika pasangan bermasalah berkenaan dengan finansial, mau tidak mau diri Anda harus menunjukkan titik kenyamanan pada pasangannya. Mau tidak mau memang harus ada sesuatu hal positif yang diberikan pasangannya. Mungkin saat ini Anda bisa mengatakan, "Dik, jangan khawatir, Mas masih memiliki simpanan berupa uang." Ataupun saudaraku bisa mengatakan, "Saya masih memiliki simpanan emas." Simpanan emas inilah yang dipergunakan untuk 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Di titik inilah ketika istri Anda sudah memiliki titik ketenangan batin, di waktu inilah pergunakan Mustika Puter Giling Sukmo. Kemudian tata cara prakteknya bagaimana, Kang? Pastikan saudaraku memiliki Mustika Puter Giling Sukmo yang telah ditirakati secara spiritual. Karena jika saudaraku mencari batu pusar bumi semacam ini, di luaran sana banyak sekali. Pembedanya hanya energi spiritual yang ada di dalamnya. Cara membedakan energi spiritual yang ada di dalamnya itu bagaimana, Kang? Nanti akan saya ajarkan berkenaan dengan penyatuan ruhaniah agar saudaraku paham akan hal ini. Anggap saja saudaraku sudah memahami akan penyatuan rohaniah. Kali ini langsung praktek. Caranya bagaimana? Mustika Puter Giling Sukmo ditaruh di atas foto, ataupun pakaian, ataupun baju, dan juga mungkin celana dalam dari istri Anda. Taruh di atasnya, kemudian lakukanlah penyatuan rohaniah. Setelah dilakukan penyatuan rohaniah, nanti lakukan praktek puter giling sesuai dengan kondisi spiritual yang diajarkan oleh guru spiritualnya. Kemudian berbicara mengenai keadaan spiritual ini, ada beberapa saudara kita yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, atas izin Allah berhasil melakukan tahapan ini dalam waktu seminggu. Namun bagi mereka yang dalam hatinya belum bisa seleh, belum bisa sumeleh, belum bisa berpasrah diri dengan Allah secara maksimal, belum bisa berpasrah diri dengan alam semesta, hatinya, pikirannya masih semrawut, ya maka tahapan yang perlu dilakukan yaitu belajar untuk ketenangan batin terlebih dahulu. Dan proses ini biasanya memang bisa mencapai waktu sekitar 41 hari. Namun jangan khawatir, untuk saudaraku yang mendapatkan bimbingan dari Kisah Perang Alam, nanti Kisah Perang Alam akan memberikan semacam metode pembelajaran dalam buku panduan. Buku panduan ini yang bisa dibaca, nanti ketika ada beberapa hal yang kurang dipahami, bisa hubungi saya. Cara menghubungi Kisah Perang Alam bagaimana? Caranya cukup mudah. Nanti di bagian deskripsi akan saya sertakan nomor saya. Kemudian jika saudaraku ingin belajar keilmuan spiritual lebih mendalam, bisa kunjungi link resmi saya, kisahperangalam.com, mustikaalam.com, mistikjawa.com. Jika menurut saudaraku video saya ini memiliki manfaat secara spiritual, jangan lupa sebarkan sama saudara lainnya. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar saudaraku bisa mendapatkan manfaat spiritual yang lebih mendalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.